Shalom, selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama dengan persekutuan doa Moria. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat beserta dengan keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita saat ini berada, saya rindu untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah nama Tuhan, sebab di dalam pujian ada kekuatan. Dan apapun persoalan hidup kita bersama Tuhan Yesus, kita bisa lalui dengan kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu begitu sempurna untuk kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena perlindungan daripada Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Hadir ya Roh Kudus menjamah kami dimanapun kami saat ini berada. Biar kami mendapatkan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah untuk memberikan kami harapan dan memberikan semangat buat kami beserta dengan keluarga. Ampuni setiap pelanggaran dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk bisa bersekutu pada hari ini dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, dan saat ini saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian ada kekuatan, ada damai sejahtera untuk kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saat ini kita mau angkat sebuah pujian. Dengan segenap hati kita mau katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya Bapak Ibu Saudara. Dan bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara hebat. Haleluya. Dan saat ini saya mau memberikan informasi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung transfer saja ke nomor rekening yang sudah terlampir di grup WhatsApp persekutuan masing-masing. Saat ini Bapak Ibu Saudara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah, pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya Yesus Tuhan. Dan dengan segenap hati kita mengangkat sebuah pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus, Kau sanggup Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Bapa atas kuasa-Mu, atas mujizat-Mu Bapa yang masih ada untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Biarlah kami yang lemah boleh dikuatkan, biarlah kami sakit boleh disembuhkan, dapatkan pengharapan baru, dapatkan damai sejahtera dari firman-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di Persekutuan PD Moria Sinar Mas dan juga di PD Emmanuel Smart Friend. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan bisa berbagi sesuatu dari firman Tuhan buat kita sekalian. Saya ajak kita semua untuk sama-sama boleh berdoa buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Sorgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah pada hari ini merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami. Itu sebabnya kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Pakai hamba-Mu pada hari ini menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua, menuntun, memimpin kami semua di tengah-tengah zaman yang demikian kacau ini. Dan kiranya setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengarkan firman saja, tapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Cio Amos, orang Singapura, dapat kesempatan luar biasa, yaitu dapat beasiswa sekolah musik di Inggris. Dia ke Inggris, selesai sekolah musik di sana, dan kemudian bekerja di satu kota di Rusia bernama Saint Petersburg. Dan di situ dia menjadi seorang konduktor orkestra musik yang keliling dunia dan dapat banyak sekali penghargaan ya, di mana-mana. Jadi ini adalah bicara seorang yang masa depannya itu sangat amat cerah sekali, luar biasa. Nah, tapi sekarang ada di mana Cio Amos? Cio Amos sekarang itu menjadi seorang pengantar makanan Food Panda di Singapura. Ini cerita yang umum terjadi pada zaman ini, saudara-saudara sekalian. Begitu banyak penjungkir balikan terjadi pada zaman sekarang ini. Memang dari waktu ke waktu, setiap orang itu dalam hidupnya itu menghadapi suatu situasi di mana dia memasuki suatu era baru, suatu periode baru dalam hidupnya, di mana seringkali dia itu tidak tahu mesti bagaimana. Saya rasa barangkali itu yang saya alami ketika saya pada sekitar bulan-bulan Juni tahun 96, ketika saya waktu itu meninggalkan pekerjaan saya di Singapura dan memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan full time. Saudara perlu tahu bahwa pada waktu itu yang saya alami adalah adanya kegelisahan dan keraguan, bukan sukacita sama sekali. Mungkin saudara pernah alami hal yang sama. Mungkin saudara pernah ada yang pindah kota, ada yang mungkin karena saudara pindah pekerjaan, atau ganti bisnis, atau barangkali karena menikah, siapa tahu, atau barangkali karena putuskan jadi full time pelayanan, macam-macam. Tapi pada saat ini, miliaran manusia di seluruh dunia itu mengalami kebingungan luar biasa karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini benar-benar mengobok-ngobok istilahnya hidup manusia. PHK di mana-mana, usaha, toko, pabrik tutup ya, dan banyak orang yang harus ganti cara kerja. Dulu kerjanya di kantor, sekarang istilahnya work from home ya. Meeting sekarang nggak usah ketemu secara tatap muka, sekarang pakai Zoom. Lalu kemudian sekolah juga sama, study from home, kemudian juga ibadah juga dari rumah, worship from home, kemudian belanjanya online, jualannya online. Ada orang terpaksa pindah kerja atau terpaksa ganti bisnis yang baru, bukan karena suka, tapi karena terpaksa. Ini era baru dalam kehidupan umat manusia yang belum pernah terjadi untuk generasi kita saat ini. Ya, suatu era yang membingungkan, yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang kelihatannya tidak ada jawaban yang pasti, termasuk bagi orang Kristen juga. Tidak ada siapapun yang pernah melalui apa yang kita alami ini nih, buat generasi kita ya. Tidak ada orang yang tahu seperti apa ke depannya. Para ahli saja bingung-bingung semuanya, berikan jawaban yang serba tidak pasti. Nah, sebagian orang karena apa yang terjadi ini menjadi orang yang curigaan. Orang yang hidup dalam ketakutan.
Sebagian orang lagi terobsesi dengan kesehatan, ya, terus-menerus jaga kebersihan yang kadang-kadang sampai overdosis. Saya dengar ada orang yang sehari mandi 9 kali, ya. Akan ada hal-hal yang dulu dianggap aneh, akhirnya jadi biasa. Masuk gedung, diperiksa suhu dulu nggak biasa, sekarang biasa, ya. Pakai masker kemana-mana, cara belanja kita, gaya hidup kita, semua berubah, ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, dalam situasi begini, apa yang harus kita perbuat? Nah, saya ajak kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan. Yosua pasal 3, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yosua pasal yang ke-3, ayat 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Nah, 2000 hasta itu kira-kira 915 meter. Kira-kira segitu panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara sekalian, bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat situasi Israel. Mereka baru saja meninggalkan padang gurun dan bersiap masuk ke tanah yang dijanjikan, the promised land. Selama 40 tahun, mereka ini muter-muter saja di padang belantara, padang gurun atau padang pasir. Ya. Nah, setelah 40 tahun muter-muter itu, sekarang mereka ada di depan satu sungai, dan di seberang sungai itu adalah sasaran mereka, tujuan perjalanan mereka selama 40 tahun tersebut. Hanya sungai itu saja yang memisahkan mereka dari tanah yang dijanjikan itu. Tapi ternyata ini bukan cuma masalah bagaimana menyeberangi sungai. Ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada mikir gimana caranya menyeberangi sungainya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yosua, yaitu di ayat 4 bagian ujung tadi itu. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Orang-orang ini itu sebagian besar lahir di padang gurun. Mereka taunya hanya padang pasir. Mereka itu tinggal di tenda seumur hidup mereka selama ini, dan makanan itu bagi mereka itu namanya mana, itu makanan sehari-hari, tidak ada variasi, ya. Nah, di depan mereka sekarang terbentang suatu tempat yang berbeda sama sekali, belum pernah mereka lihat. Mereka sekarang harus lakukan banyak perubahan. Mereka sekarang tinggal tidak di tenda lagi, mereka sekarang itu harus tinggal di rumah. Mereka tidak bisa lagi pagi-pagi nunggu mana datang. Mereka sekarang mesti bercocok tanam. Jadi ada banyak sekali perubahan. Ada unsur excitementnya nih. Ya, akhirnya kita nyampe juga, ya. Tapi masalahnya ini sekali lagi asing buat mereka. Mereka tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi lebih daripada itu, di depan mereka itu ada perlawanan dan ada perang, ya. Dari orang sudah terlanjur tinggal di tanah perjanjian itu. Jadi ada juga sekarang kecemasan. Barangkali ada ketakutan dalam diri orang-orang Israel ini. Siapkah kita menghadapi orang-orang ini? Jadi berbagai pertanyaan itu berkecamuk di dalam hati mereka itu. Sekian juta orang ini di bawah pimpinan Yosua ini sekarang hadapi satu jalan yang belum pernah mereka lalui sama sekali. Saudara-saudara sekalian, sama seperti kita juga pada saat ini. Di depan kita ini ada satu jalan yang belum pernah kita lalui. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi mereka bisa juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Nah, apa yang saudara lakukan ketika saudara pergi ke tempat yang baru sama sekali? Saudara nggak pernah ke sana, baru sama sekali. Simpel sekali, saudara sekalian. Kalau saudara pergi jalan-jalan, saudara nggak tahu tempat seperti apa, maka saudara perlu namanya guide, ya.
Guide akan menuntun kita, memimpin kita, mengatur semuanya, jalan kemana, ya toh, enak sekali lah. Tapi gimana kalau guide-nya itu ngaco? Saya pertama kali keluar negeri, itu tahun 91. Saya dikirim oleh perusahaan untuk pergi ke satu pameran dagang di satu kota namanya Wina di Austria. Nah, saya belum pernah keluar negeri sama sekali. Lalu pada suatu malam, kami pergi makan malam di tengah kota. Ya. Saya guide-nya, oke? Saya guide-nya. Ya. Dan saya adalah guide yang modalnya itu bukan peta, bukan pengalaman, tapi modal cuman percaya diri. Ya. Ketika pulang, mereka ikut saya, oke? Dan mereka nggak tahu, saya juga nggak tahu pulangnya lewat mana, oke? Tapi mantap aja. Gara-gara itu kami nyasar itu ya, gara-gara ini turisnya ini, guide ini guide ngaco, ya. Akhirnya kami makin lihat jalan, makin bingung karena makin sepi, makin nggak ada penduduk. Nah, puji Tuhan ada satu orang di kereta bisa bahasa Inggris, kalau nggak saya nggak pulang, saudara sekalian. Saya dikerupuk, dikeroyokin sama teman-teman yang lain semuanya itu, ya. Nah, oke, kalau tidak pakai guide. Oh gampang, zaman sekarang pakai namanya GPS. Tinggal masukin tujuannya, udah pencet nanti GPS tinggal ngomong, belok kiri, belok kanan, 200 meter lagi ke kiri, terus jalur kiri dan sebagainya. Lah, enak sekali, ikutin aja dia. Tapi gimana kalau GPS juga ngaco? GPS bisa ngaco? Bisa. Ini pada bulan Januari tahun 2013 itu ada satu oma namanya Sabin. Ya, Sabin ini wanita Belgia, umur 67 tahun. Nah, dia ini pengen pergi ke ibu kota, Brussels, untuk menjemput temannya itu di kota tersebut ya. Jarak dari rumahnya si Oma Sabin ke temannya itu 130 kilometer. Ya. Masalahnya begini, si Oma tidak tahu GPS-nya bermasalah. Nah, jadi dia ikuti GPS terus, sehingga menyetir bukan 130 kilometer, tapi 1.300 kilometer, 10 kali lipat. Namanya GPS, mesti ditaatin. Jadi dia nyetir terus, sampai akhirnya melewati 5 negara dan berhentinya di Kroasia. Anaknya khawatir, mama kok nggak pulang-pulang, akhirnya panggil polisi teleponin seluruh Eropa, akhirnya ketahuan gara-gara dia ambil uang di ATM di Kroasia. Ketika dijemput, dia bilang gini, iya saya juga bingung sebenarnya tuh, kenapa ini papan petunjuk jalan berubah bahasanya ya, dari semula katanya dari bahasa Prancis, tahu-tahu kemudian berubah lagi ke bahasa Jerman, akhirnya bahasa Kroasia. Di situ saya baru tahu, kayaknya nyasar deh. Ya ampun Oma itu, 1.300 kilometer. Ya. Saudara sekalian, siapa yang menuntun kita akan menentukan nasib kita. Maka perhatikanlah dengan baik-baik siapa yang menuntun hidupmu. Dan Yosua ini mengajar kepada kita satu hal saja. Kalau tidak mau nyasar dalam hidup ini, kalau tidak mau bingung dalam hidup ini, jadikanlah Tuhan sebagai penuntunmu. Nah, prinsip utama memasuki suatu era yang baru, sesuatu suasana situasi yang baru dalam hidup ini adalah begini, saudara sekalian. Ikuti gerak Tuhan. Nah, bukan sekedar ikut Tuhan dalam arti percaya Tuhan, tapi ikuti geraknya Tuhan. Ya. Allah kita itu bukan Allah yang stagnan. Dia adalah Allah yang dinamis. Karakternya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tapi cara kerjanya bisa berubah. Jadi yang diperlukan di sini, saudara-saudara sekalian, bukan sekedar iman percaya, tapi kepekaan dan ketaatan. Ini dua hal yang perlu kita miliki memasuki suatu era yang baru. Saudara perhatikan perintah Yosua di ayat yang ketiga ya. Katanya begini, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, ya memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Jadi ikutilah gerak Tuhan dengan satu hal ini yang penting, menjaga jarak. Social distancing, oke? Menjaga jarak dalam dua bentuk. Yaitu satu, jangan terlalu dekat. Yang kedua, jangan terlalu jauh. Ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Hanya antara kamu dan tabut itu, kata Yosua, harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 915 meter kira-kira. Nah, jadi saudara sekalian, jangan terlalu dekat. Karena kata Yosua, janganlah mendekatinya, jangan dekat-dekat. Kenapa jangan dekat? Bukankah kita harus dekat dengan Tuhan? Saudara sekalian, bukan. Ini adalah bicara tentang sikap menghormati Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia perlu diperlakukan beda dengan kita perlakukan teman kita. Dia memang adalah papa kita. Dia memang adalah sahabat kita. Dia itu pembela kita. Tapi dia juga adalah Tuhan dan Raja kita. Kita mesti ada sikap segan dan hormat dengan Tuhan. Ya. Antara kita makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta, itu tetap akan ada jarak apapun yang terjadi. Ya. Memang tentu ada beda nuansa lah antara Yosua di Perjanjian Lama dengan kita di era zaman Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Tuhan sekarang bisa didekati karena tirai bait suci sudah terkoyak. Akses kepada Bapa kita di sorga itu sudah terbuka. Jadi kita bisa masuk hadiratnya tanpa perlu adanya perantara lagi. Kita bisa langsung datang kepada Dia. Ya. Tapi bukan berarti kita sembarangan. Kan begitu. Saudara-saudara tentu ingat ada cerita tentang dua orang bernama Pasutri ya, Ananias dan Safira yang mati. Ya. Karena mereka itu mencoba untuk menipu Tuhan. Ya. Tuhan itu jangan dibuat main-main. Tuhan itu layak dihormati. Nah, seperti apa yang namanya tidak hormat sama Tuhan? Saya pakai satu kata, cuek, ya, cuekin Tuhan, ya, oke? Sikap tidak hormat kepada Tuhan adalah dengan jalan saudara-saudara nggak perhatikan kepada Dia, cuek, ya. Saya kasih beberapa contoh. Satu, kalau bicara hanya Dia yang boleh bicara, Tuhan nggak boleh bicara. Jadi doanya adalah doa satu arah. Yang isinya adalah daftar permintaan dan tuntutan. Yang semuanya harus dipenuhi. Kalau enggak, besok dia nggak mau doa lagi tuh. Bahkan dia ngancam, nggak mau percaya lagi tuh. Ya, itu satu. Yang kedua, sikap tidak hormat adalah dengar suara Tuhan, tapi tidak mau mentaati. Perintah Tuhan dianggap angin lalu. Tuhan mah biasa ngomong gitu, ya udah biarin aja, nanti dia juga diam sendiri. Ada orang demikian. Ya. Sikap tidak hormat kepada Tuhan itu nomor 3 adalah terus-menerus melawan Tuhan. Nah, ini sudah tahu nih, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Masih saja dilakukan. Ya. Dikasih peringatan, dia tidak takut. Yang keempat adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Ya. Maksudnya begini, kalau dia ada suatu keputusan penting dalam hidupnya, ada hal yang dia mau lakukan, dia tidak sama sekali tanya, konsultasi sama Tuhan. Yang kelima adalah sikap tidak hormat ditunjukkan dengan orang yang sembarangan menyebut nama Tuhan atau memakai nama Tuhan. Ya, ya kalau umpama contoh saudara-saudara sekalian, dikit-dikit orang bilang, oh my God, gitu, oh my God, gitu ya. Atau Tuhan tidak bicara sama sekali, tapi dia bilang, Tuhan bilang sama saya. Atau saya disuruh Tuhan. Itu hati-hati ngomong demikian. Karena kalau umpama Tuhan tidak bicara dengan kita, tidak suruh kita, terus kita bilang, kita disuruh oleh Tuhan, itu kan namanya penyalahgunaan saudara sekalian. Ya. Lalu kemudian nomor 6, tidak hormat adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sembarangan. Nah, banyak orang tuh demikian, saudara sekalian. Merasa bahwa karena untuk Tuhan, kualitasnya boleh terserah. Ya. Nggak perlu yang terbaik. Nah, ini sikap yang berbahaya sekali dan kadang-kadang muncul di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Saya ingat saya baca cerita Kathryn Kuhlman. Hamba Tuhan dari Amerika Serikat. Dipakai Tuhan luar biasa sekali ini, Kathryn Kuhlman. Terus suatu hari, dia mau bikin kop surat dan amplop.
Jadi dia kemudian minta jasa satu orang printer ya istilahnya ya, percetakan. Lalu dikirimlah hasilnya, ternyata jelek sekali. Tulisannya itu rada kabur-kabur, tintanya nggak bagus. Jadi Kathryn Kuhlman kirim kembali barang tersebut dan dia tanya, ini kenapa jelek sekali? Apa jawabannya? Jawabannya begini, jawaban standar, kan untuk gereja. Kenapa mesti bagus-bagus amat? Saudara-saudara sekalian, itu seringkali sikap banyak orang. Ya ini kan buat pelayanan, ini biasa aja lah, nggak usah terlalu yang terbaik. Itu tidak hormat sama Tuhan. Taruhkan diri saudara sebagai orang tua. Ya. Kalau saudara bayangkan jadi orang tua lah. Ya. Ada anak, kalau ngomong sama kita disuruh dengerin dia tuh. Ya. Giliran kitanya mau ngomong, dia bilang nggak usah. Dikasih perintah, dia nggak mau kerjakan. Dikasih larangan, dia langgar. Ya. Ada apa-apa yang penting dia putusin sendiri, nggak nanya sama kita sebagai orang tua. Ya. Padahal hidup dari kita orang tua loh. Ya. Jadi menghormati Tuhan adalah memberi tempat yang seharusnya memang menjadi bagian dan haknya Tuhan. Ya. Jadi kita mesti hormat sama Tuhan, ya. Berikan tempat kepada Dia sebagai juru selamat kita, sebagai penguasa hidup kita, saudara sekalian. Sikap respek itu mesti ada. Kita ini bukan lagi bicara sama hopeng kita, saudara sekalian. Kalau kita berdoa, kita bicara dengan penguasa hidup kita. Kita perlu hormati Tuhan, jaga jarak. Ya. Nah, lalu kemudian selain kita ini jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Ya, tadi dikatakan jaraknya 900 meter lah kira-kira, oke? Ya. Kenapa jangan terlalu jauh? Karena kalau terlalu jauh, ada kemungkinan kita ini tidak melihat. Ketika Tuhan itu sudah belok, atau kemana dia pergi, kita terlalu jauh soalnya, ketinggalan, nggak bisa lihat. Dia pergi kemana ya? Karena kata Yosua tadi itu, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Karena ini jalan yang baru sama sekali buat saudara dan saya. Jadi terlalu jauh dari pemandu kita, itu bisa membuat kita itu jadi nyasar. Kan seringkali terjadi demikian ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dalam situasi yang tidak pasti, supaya kita mendapat kepastian. COVID membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak hebat-hebat amat kan. Ya, benda kecil seperti virus, saking kecilnya nggak terlihat, ternyata sanggup membuat umat manusia bertekuk lutut. Ya. Kehidupan kacau balau, bisnis berhenti lah ya. Perjalanan berhenti. Kegiatan manusia terganggu juga di seluruh dunia. Ya. Nah, saudara terkasih, kita nggak tahu nih, setelah vaksinasi dilakukan, obat ditemukan, jangan-jangan nanti ada COVID yang lain. COVID-25, COVID-28. Siapa tahu saudara sekalian. Jadi manusia perlu belajar yang namanya kerendahan hati. Nah, terlalu jauh itu bisa terjadi ketika kita dialihkan oleh banyak hal. Ya. Saya pimpin rombongan ke Israel. Lalu di kota Bethlehem, satu orang tertinggal, nyasar dia itu. Nggak bisa kembali ke bis. Jadi di bis kami hitung satu orang ketinggalan, jadi kami akhirnya terjunkan beberapa orang buat kira-kira kita ada di sana tadi itu. Coba pergi melihat di sana. Ya, ya akhirnya ketemu juga. Gampang nyarinya. Kenapa? Cari satu orang Tionghoa di tengah-tengah semuanya orang Arab, nggak susah-susah amat juga sih. Ya, gampang ketemunya. Kenapa dia nyasar? Asik motret. Nggak dengerin instruksi ya, dari pemandu. Ya. Nah, saudara perhatikan, kita bisa lihat apa kata Tuhan Yesus di Markus pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal 4 ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, inilah orang-orang yang melanggar firman itu, mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18.
Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menurut Tuhan Yesus ada 3 hal yang akan membuat kita tidak bisa terima perintah Tuhan. Tidak bisa terima firman Tuhan. Akibatnya kita teralih perhatiannya dari Tuhan. Kita perlu sadar yang pertama, setan itu berusaha mencuri firman Tuhan dari kita. Dia berusaha membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan. Yang kedua, terjadi kesusahan karena mencoba mentaati firman. Dari barangkali yang ringan-ringan, seperti diolok-olok lah ya, karena berusaha taat firman Tuhan, sampai ke yang berat mengalami aniaya atau penindasan. Hilang pekerjaan barangkali, hilang bisnis, hilang keluarga. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah justru aneh, terima berkat. Ada disebut tipu daya kekayaan. Kekayaan itu menipu, iya dia menipu. Menipunya itu seperti apa? Dia menipu memberikan kepada kita rasa aman dan perlindungan yang mestinya datang dari Tuhan. Dan kekayaan adalah perlindungan yang sama sekali tidak mantap. Tidak bisa diandalkan dalam hidup ini. Lalu katanya ada keinginan-keinginan akan hal yang lain. Banyak sekali. Keinginan akan apa? Keinginan akan apa yang menjadi milik orang lain alias iri hati. Beberapa orang punya keinginan untuk jadi cepat kaya. Saya kasih contoh lah, sekarang namanya kripto. Ya, kripto itu menjadi sarana untuk orang-orang yang ingin cepat kaya. Keinginan untuk tahu urusan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungan yang penting-penting amat lah sama kita. Ya, pengen tahu. Oke. Ya, saudara tahu sekarang ini yang namanya drakor, drama Korea. Ya. Ada orang-orang yang saking demennya sama yang namanya drakor itu sampai tahu kampung halamannya bintang filmnya loh. Oke, ya. Bukan hanya itu, juga tahu loh pacar pertamanya itu si bintang film itu siapa loh. Bahkan ada yang sampai tahu makanan kesukaannya itu, ya. Sukanya itu chicken nugget, ya. Yang bungkusnya pakai warna ungu itu, ya. Ada yang bahkan tahu nama anjingnya si bintang film itu, penyanyi itu siapa. Kalau nggak tahu, habiskan waktu banyak untuk cari tahu. Giliran untuk Tuhan, kayaknya kita nggak segiat gitu deh. Ya, oke. Lalu kemudian katanya ada yang namanya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu seringkali muncul dari kekayaan. Ada teman saya cerita tentang saudaranya yang tinggal di daerah ya yang cukup jauh. Dan ketika teman saya ke sana menemukan saudaranya itu ternyata hidupnya itu betul-betul menurut dia sih ya dari sebagai orang Jakarta lihat nggak ada TV, nggak ada kulkas, nggak ada sofa, kasihan banget. Lalu kemudian setelah dia mengunjungi saudaranya itu terus mereka keluarlah. Lalu keluar dan teman saya ini bertanya, bang, pintu kok nggak ditutup? Kata si abangnya, ngapain juga ditutup, dikunci gitu? Nggak usah, nggak ada. Orang mau ambil apa? Oke, hidup tanpa kekhawatiran. Tapi teman saya ini kan juga, merasa ini nggak benar nih. Jadi dia beliin saudaranya itu, beliin TV, dan dia beliin kulkas, beliin sofa, supaya hidup agak nyaman. Ya. Jadi tahun berikutnya, ini teman saya cerita nih ya, saya ke sana, dan kemudian habis duduk di sofa baru, ya toh, ada kulkas sekarang, ada TV, enak toh. Kemudian kami mau keluar. Ketika keluar, dia cerita nih beneran. Dia cerita bahwa abangnya itu lihat ke istrinya dan bilang gini, mah, udah kunci pintu belum? Dan dia bilang, saya bandingkan dengan tahun lalu. Sebelum punya apa-apa, saya tanya, kok nggak kunci pintu? Untuk apa dikunci? Nggak ada juga yang mau diambil. Sekarang, udah kunci pintu belum? Jadi mulai timbul yang namanya kekhawatiran, saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, di zaman sekarang ini, kekhawatiran kita begitu besar akan hidup ini. Nanti ke depan gimana? Seperti apa hidup ini? Ya. Nah, kalau tidak hati-hati, kekhawatiran demikian juga membuat kita jadi teralih tidak lihat Tuhan. Distracted. Jadi Tuhan sudah kemana kita nggak lihat. Kenapa? Karena di depan kita yang kita lihat cuman kekhawatiran dan juga keinginan. Akan pengen cepat kaya, mau punya orang lain. Semua itu membuat kita akhirnya mestinya Tuhan ada di sana, kita lihatnya ke yang beda.
Jadi kita jadi terlalu jauh sama Tuhan, dia sudah belok, saudara sekalian kita masih lurus terus. Ya. Nah, jadi karena itu saya kasih kepada kita beberapa panduan. Dengan cepat saja saudara sekalian, 3 hal saudara sekalian. Nomor 1, jaga ibadah kita. Ya. Sebagian kita kan ibadah tatap muka, sebagian lagi online. Ibadah online itu ada manfaatnya, luar biasa. Kita semua tahu manfaatnya ya. Manfaatnya itu seperti apa? Bisa ibadah kapan saja, dari mana saja. Dalam negeri, luar negeri, di mana-mana semua bisa ibadah dan jam berapa aja juga bisa. Itu manfaatnya. Tapi ada juga bahayanya kan. Enggak ibadah, juga enggak ada yang tahu. Ya kecuali dia sama Tuhan lah ya. Kebiasaan yang baik dibangun bertahun-tahun itu bisa rusak loh. Gara-gara apa? Gara-gara ibadah online. Ya. Dulu minggu pagi sudah bangun. Kenapa? Mau ibadah soalnya. Ibadah kita jam 10 pagi nih ya. Jadi kita mesti bangunnya ya jangan jam 10 pagi dong. Ya, bangunnya jam 9, kadang jam 8. Nah, sekarang karena ya sudah namanya kapan aja ada, ya udah kita yang semula bangunnya jam 7 jam 8, sekarang bangunnya itu sudah jam 12 ya. Ibadah sudah selesai. Kita baru kemudian nongol ya dengan mata masih bengkak ya, rambut aut-autan, duduk depan TV masih sarungan, lalu kita nyalain dan gimana. Oh, sekarang mari kita nonton ibadah itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian ada bahayanya. Kita kehilangan rasa ibadah. Kenapa? Karena di rumah. Akhirnya kebiasaan, disiplin dibangun bertahun-tahun, akhirnya bisa jadi hilang. Ya. Nah, saudara terkasih, jangan tunggu krisis terjadi untuk dekat dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan sebelum krisis terjadi. Nah, kita sekarang berbimbingan saudara sekalian. Ya. Karena itu tetap dekat dengan Tuhan, jagalah ibadah saudara, jaga yang namanya saat teduh saudara itu perlu terus-menerus kita perhatikan. Ya. Saudara sekalian, lalu kemudian saudara dan saya itu selain perlu jaga ibadah kita hari-hari ini yang kedua perlu banyak bertanya kepada Tuhan. Perlu banyak tanya sama Tuhan dan perlu tunggu jawaban dari Tuhan. Ya. Dalam segala hal. Dari soal mengenai pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, mengenai keluarga kita, rumah tangga kita, mendidik anak, apa saja. Kita semua sekarang perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Ya. Jadi saudara terkasih, memang jawaban tidak akan selalu langsung muncul. Enggak selalu. Ya. Tapi jawaban ini pasti ada kalau kita bertanya dengan tulus. Apa maksudnya dengan tulus? Dengan tulus itu begini saudara sekalian. Saudara bertanya bukan sekedar pengen tahu. Kita tanya Tuhan ya, apa sih pendapat Tuhan dalam hal ini? Pengen tahu aja. Nggak boleh. Ya. Kita bertanya bukan sekedar untuk pengen tahu apa pendapat Tuhan. Tapi untuk mentaati. Kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hal ini Tuhan? Dan kita mesti menetapkan dalam hati bahwa saya bertanya untuk mentaati. Ya. Dan kalau saudara-saudara datang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Ke depan mesti bagaimana? Saudara tanya dengan tulus hati, yang terjadi adalah begini, bahwa ketika saudara salah sekalipun, Tuhan itu bisa membetulkan kesalahanmu. Saudara mestinya ke kanan, tapi saudara karena satu hal ke kiri, maka Tuhan melihat kesungguhan hatimu, ketulusan hatimu, itu akan mengatakan, tunggu, sini, bukan ke situ, ayo. Dibetulkanlah jalan saudara-saudara. Karena kenapa? Saudara sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan. Bertanya dengan tulus hati kepada Tuhan, minta petunjuknya. Saudara sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kalau kita bertanya, dia pasti akan menjawab. Kalau kita minta pimpinannya, dia pasti akan menuntun kita. Okay? Yang ketiga, saudara sekalian, kita ini mesti ketika sudah dengar suara Tuhan, mesti berani melangkah dalam ketaatan. Saudara sekalian, percuma kita tahu kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan, tapi tidak melangkah. Jadi salah lagi itu. Ketika kita berani taat, tuntunan Tuhan itu jadi makin nyata. Terkadang Tuhan itu hanya kasih tahu sama kita,
poin A sampai poin B. Nah, saudara nggak boleh bertanya begini, kok cuma sampai B ya? Saya tunggu dulu deh sampai udah ada C, D, E, F, D, baru saya melangkah. Tidak demikian. Kalau saudara diberikan pimpinan dari A sampai B, jalanin A sampai B. Ya. Lalu kemudian, saudara sudah nggak tahu B ke C gimana. Tapi begitu saudara dari A ke B, tiba di B, mendadak saudara akan tahu gimana caranya dari B ke C. Itulah saudara sekalian caranya. Ya, melangkah dalam ketaatan langkah demi langkah. Sekalipun di ujung sana nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu A ke B kita jalanin. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita terbuka untuk pimpinan Tuhan dan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu selalu benar. Dan Dia sanggup untuk menuntun kita hari demi hari. Sekalipun bagi kita di luar sana itu kelihatannya itu adalah gelap sekali ke depan. Tapi percayalah bahwa Tuhan Sang Terang itu akan tuntun kita langkah demi langkah tiba kepada ujung. Di tengah-tengah situasi keadaan yang begitu membingungkan ini, saya ajak kita semua datang kepada Bapa kita di sorga yang mengasihi kita dan pasti akan menuntun kita semua dalam hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan doa kita dan tutup ibadah kita pada hari ini. Kami ada di tengah-tengah suatu situasi yang kami sendiri tidak tahu bagaimana. Tapi hari ini kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menuntun kami, akan menuntun kami. Maka hari ini Tuhan ajar kami, semakin hari boleh belajar dekat dengan Tuhan, tapi sekaligus juga kami tetap menghormati Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami. Karena itu Tuhan, biar pimpinan-Mu atas kami semua yang ada di persekutuan doa ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tahu persis apa yang harus kami perbuat, kemana kami mesti melangkah ya Tuhan. Dan kami tidak akan salah melangkah, karena pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu itu selalu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menyertai setiap orang yang beribadah di PD, di Smart Friend, dan di Sinar Mas ini ya Tuhan. Pimpinan Tuhan biar terus menerus kami alami. Terima kasih Tuhan, mohonkan berkat Tuhan dinyatakan atas setiap kami yang beribadah pada hari ini Tuhan, juga bagi perusahaan-perusahaan tergabung dalam Sinar Mas Group, kiranya Tuhan anugerah pimpinan Tuhan dinyatakan atas perusahaan-perusahaan di bawah grup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, memohonkan hari-hari ini pimpinan Tuhan dinyatakan juga atas para pemilik pimpinan daripada Sinar Mas Group dan semua ini perusahaan yang ada di bawahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami bekerja juga tangan Tuhan menyertai kami, bahkan ketika kami ada di rumah masing-masing sekalipun berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada siang ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin.